Perhatikan adab berdoa lebih dari perhatian kita pada panjangnya berdoa. Jika terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya, maka itu dekat untuk dikabulkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adab berdoa agar dikabulkan oleh Allah. Agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Allah dan Rasul-Nya memberikan panduan, pendidikan kepada kita agar kita mengamalkan adab-adab berdoa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan penuh kerendahan hati dan suara yang lembut. Tidak mengeraskan suara. Berdoa tidak mengeraskan suara. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia, Allah, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Doa yang beradab adalah doa yang khusyuk, rendah hati, dan dengan suara yang lirih, suara yang pelan, tidak keras. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dididik oleh beliau. Beliau bersabda, "Idza da'a ahadukum," apabila salah seorang kamu berdoa, "falyabda," maka hendaklah ia memulai bitahmidillahi wassana'i alaihi, dengan memuji Allah dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma liyusalliya ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah ia bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa liyad'u ba'du bima sya'a. Kemudian setelah itu hendaklah ia berdoa dengan doa apa saja. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Adab berdoa, membaca hamdalah dan salawat. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahwa akan diijabah, dikabulkan oleh Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, la yastajibu du'aan, tidak mengabulkan doa, min qalbin ghafilin lahin, tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bermain-main. Hadis hasan riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Di sini ada adab dalam berdoa, yaitu yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Berdoa sungguh-sungguh, berdoa dengan khusyuk, tidak lalai. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan syarat dikabulkannya doa, yaitu dalam kisah seorang musafir di padang pasir yang kehabisan bekal dan mendekati kematian karena kehabisan bekal di padang pasir.
lalu dia mengangkat tangan berdoa. Akan tetapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya bersumber dari uang yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa syarat dikabulkannya doa adalah kebersihan makanan, minuman, pakaian, dan diri kita, kehidupan kita dari yang haram, dari sumber-sumber yang haram. Selanjutnya, kita dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan waktu-waktu mustajab, berdoa pada saat doa ada jaminan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih." Keadaan paling dekat seorang hamba dari Rabb-Nya, wa huwa sajid, adalah ketika ia sujud. Fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah berdoa pada saat sujud. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Perbanyak berdoa pada saat sujud. Pada saat kita salat sunnah sendirian, perpanjang sujud pada salat sunnah sendirian. Bukan pada saat jadi imam, bukan pada saat jadi makmum. Perbanyak berdoa pada saat sujud dengan tidak sengaja memanjangkan sujud tertentu dibandingkan yang lain. Seperti sujud terakhir. Jangan sengaja memanjangkan sujud terakhir dibandingkan sujud-sujud sebelumnya. Karena semestinya panjang atau durasi sujud kita itu semestinya sama atau hampir sama. Dari salafun salih disebutkan, kanu yahtammuna bi kaifiyatid du'a. Para salafun salih, mereka itu lebih memperhatikan cara berdoa, adab dalam berdoa. Aktsara mihtimamihim bitulihi, itu lebih sungguh-sungguh daripada memperhatikan panjangnya berdoa. Perhatikan adab berdoa lebih dari perhatian kita pada panjangnya berdoa. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ad-du'a'u, doa itu, mata tawaffarat syurutuhu, jika terpenuhi syarat-syaratnya, wantafat mawani'uhu, dan hilang penghalang-penghalangnya, kana qaribal ijabah, maka itu dekat untuk dikabulkan. Mari kita amalkan adab-adab berdoa. Mari kita penuhi syarat-syarat berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya, mari kita menambah hafalan doa kita dari Al-Quran dengan penuh penghayatan, dan mari kita ajarkan, kita sebarkan kepada orang lain. Doa berikut ini dari Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Rabb kami, tuangkanlah kesabaran, curahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, kokohkanlah keyakinan kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.